Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Syarfina dengan NIM 202432052. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang model tim dalam organisasi pada perusahaan Disney. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Baik, slide yang pertama yaitu Common Features in Organization atau ciri umum dalam organisasi. Bentuk tim dalam organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah formal team, yang dimana dibentuk secara resmi dengan aturan, struktur, dan tujuan yang jelas. Fokus utamanya adalah proses pembelajaran dan pengembangan diri. Contohnya adalah divisi HR yang fokus pada rekrutmen dan pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu informal team, di mana tim ini terbentuk secara fleksibel tanpa aturan. Strukturnya resmi. Fokus utamanya adalah menyelesaikan tugas dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu model tim dalam organisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu cross-functional teams, di mana tim ini merupakan tim lintas bidang atau disiplin yang bekerja sama untuk menciptakan ide atau inovasi baru. Kemudian yang kedua yaitu virtual teams, yaitu di mana bekerja secara daring, efektif lintas daerah namun kurangnya interaksi emosional. Tim secara daring ini menggunakan teknologi komunikasi seperti Zoom, email, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu self-managing team, yang dimana tim ini mandiri tanpa pimpinan utama. Anggotanya membuat keputusan bersama. Hasilnya, kinerjanya lebih baik, biayanya yang rendah, dan motivasi lebih tinggi. Kemudian, karakteristik tim yang berkinerja tinggi ada 7. 1. Tujuan jelas dan menantang. 2. Fokus pada tugas dan hasil. 3. Anggota kompeten dan pekerja keras. 4. Budayanya kolaborasi. 5. Standar yang tinggi. 6. Pengakuan dari eksternal. 7. Kepemimpinan yang berprinsip. Kemudian pada slide kedua adalah implementasi model tim pada The Walt Disney Company. Yang pertama yaitu tim formal dan informal. Tim formal pada Disney memiliki divisi seperti Animation Studio, Parks and Experience, dan Media Networks dengan struktur jelas dan tujuan inovasi. Setiap divisi ini punya tanggung jawab dan tujuan khusus, misalnya untuk mengembangkan film animasi atau mengelola taman hiburan. Kemudian yang kedua adalah tim informal yang terbentuk antar kreator untuk berbagi ide, cerita, dan desain karakter. Tim informal ini membuat suasana kerja lebih bebas dan kreatif. Yang kedua yaitu virtual teams. Pasca pandemi, Disney memanfaatkan tim virtual untuk proyek digital seperti Disney Plus yang memungkinkan kolaborasi antar negara dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga yaitu cross-functional teams. Disney membentuk tim lintas fungsi yang melibatkan animator, insinyur, desainer suara, dan pemasaran untuk menciptakan produk hiburan baru. Contohnya adalah kolaborasi Pixar dan tim teknologi untuk film Toy Story 4. Kemudian yang terakhir yaitu self-managing team, yaitu beberapa unit kreatif seperti Imagineering diberi otonomi untuk mengambil keputusan desain atraksi tanpa kontrol ketat manajemen pusat untuk meningkatkan inovasi dan tanggung jawab anggota. Selanjutnya adalah implikasi atau dampak implementasi model tim pada Disney Company. Yang pertama yaitu peningkatan inovasi. Adanya kolaborasi lintas disiplin menghasilkan produk kreatif dan inovatif dari film animasi hingga wahana taman hiburan. Yang kedua yaitu budaya kolaboratif yang kuat. Kombinasi formal dan informal teams itu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, mendukung bebas pertukaran ide. Kemudian yang ketiga yaitu adanya efisiensi dan fleksibilitas kerja. Tim virtual itu mempercepat koordinasi proyek global dan menghemat biaya operasional. Yang keempat yaitu adanya reputasi global yang konsisten. Kepemimpinan berprinsip dan standar tinggi memastikan setiap produk itu mencerminkan nilai utama Disney yaitu imagination, creativity, and excellence. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja dan motivasi yang tinggi. Self-managing teams itu dapat meningkatkan rasa memiliki atau ownerships dan tanggung jawab pada setiap individu. Kesimpulannya secara umum, perusahaan modern seperti Disney tidak hanya bergantung pada struktur formal tim, tetapi juga mengandalkan kerjasama lintas bidang, fleksibilitas, dan kemandirian tim. Model kerja yang beragam seperti formal, informal, virtual, lintas fungsi, dan self-managing team itu menciptakan keseimbangan antara disiplin organisasi dan kebebasan berkreasi. Hasil akhirnya adalah inovasi yang berkelanjutan, budaya kolaboratif yang sehat, dan reputasi perusahaan yang kuat di tingkat global. Baik, mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.